Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada satu buah calon bonsai kelapa ya teman-teman. Nah, awalnya calon bonsai kelapa ini asli bonsai kelapa teman-teman. Hanya saja bonsai kelapa ini sudah lama terbengkalai dan tidak terurus ya teman-teman. Sejarah dari bonsai kelapa ini saya tinggalkan sampai 7 bulan dan tidak tersentuh sama sekali kawan-kawan. Dan untuk kondisinya seperti ini, sudah tidak terurus teman-teman. Dan sekarang di sini saya akan melakukan perawatan kembali pada bonsai kelapa ini ya teman-teman, agar yang tadinya atau yang sekarang menjadi calon bonsai kedepannya bisa menjadi bonsai kelapa beneran ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita simak videonya sampai selesai agar kita bisa mendapatkan sedikit cara dan manfaatnya teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan perawatannya teman-teman, perawatan pada bonsai kelapa ini agar bonsai kelapa ini bisa tumbuh dengan lebih baik lagi, dan bonsai kelapa ini juga supaya bisa mendapatkan daun yang bagus lagi ya teman-teman, yang kerdil lagi seperti awalnya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita simak videonya sampai selesai. Untuk suaranya mohon maaf ya teman-teman, karena tempat saya yang sekarang ini berada di pinggir jalan, jadi banyak sekali suara-suara dari kendaraan yang lalu lalang di jalannya teman-teman. Kita kembali ke bonsai kelapanya ya teman-teman. Nah, untuk bonsai kelapa ini sebetulnya sudah bagus teman-teman. Dia tuh sudah mempunyai bonggol yang lumayan besar ya, lumayan besar, dan bonggolnya seperti ini teman-teman. Nah, di langkah awal kita akan membersihkan sisa sisa ini ya, sisa pelepah bekas sayatan yang dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut untuk membersihkan pelepah yang sudah mengering seperti ini teman-teman. Kita bersihkan atau kita lakukan pembuangan ya teman-teman. Untungnya ini bonsai kelapa ini masih hidup ya teman-teman, jadi masih sempat saya lakukan proses perawatan atau penanganan teman-teman. Kita sayat-sayat seperti ini ya teman-teman, kita pruning. Nah, di sini kebetulan saya sedang ada waktu luang ya teman-teman, jadi sambil beristirahat, sambil menenangkan diri, obatnya ya ginilah teman-teman. Obatnya dengan melakukan perawatan pada hobi kita ya teman-teman.
kita bersihkan seperti ini. Kita lakukan sayatan-sayatan terlebih dahulu ya teman-teman. Kebetulan di jalan begitu rame ya teman-teman, jadi banyak sekali suara-suara kendaraan yang lewat. Untuk kondisi pelepahnya ini sebetulnya sudah layu teman-teman, mungkin karena dehidrasi ya teman-teman, sangat layu. Coba lihat teman-teman, itu sudah terlihat keriput-keriput seperti ini ya teman-teman. Ini bukan terjadi karena penuaan, tapi terjadi karena dehidrasi teman-teman. Dan alhamdulillahnya bonsai kelapa ini masih bisa hidup, dan saya akan coba untuk melakukan penanganannya teman-teman, penanganan agar bonsai kelapa ini bisa hidup dan tumbuh segar kembali seperti semula ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa terus dukung channel ini agar channel ini bisa terus berkembang ya teman-teman. Sangat layu teman-teman, layu sekali. Dan sebetulnya ini sangat merugikan buat saya teman-teman, karena tanaman atau bonsai kelapa yang sedari awal ya teman-teman, dari 0 bulan sampai sekarang kurang lebih usianya 2 tahun teman-teman, kita urus. Tapi pas setelah bonsai kelapa ini seharusnya menjadi lebih cantik atau lebih lebih bagus lah istilahnya, tapi malah kita cuekkan ya teman-teman. Kok dicuekkan? Maksudnya kita biarkan begitu saja teman-teman, tapi ya saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa ya teman-teman, karena itu juga demi tuntutannya teman-teman, tuntutan pekerjaan. Nah, dan sekarang di sini rupanya ada ini teman-teman, ada calon tunas baru ya teman-teman. Ini adalah calon tunas baru yang mau keluar ya teman-teman. Jadi sekalian saja di sini kita akan mempruningnya teman-teman, mempruning pelepah yang lama ini ya teman-teman. Kita pruning saja, kita lakukan pemangkasan seperti ini teman-teman. Nah, tenang saja teman-teman, ini tidak akan mati ya teman-teman, justru ini akan membuat atau akan memperkecil ya teman-teman, memperkecil pelepah atau daun yang baru atau yang akan tumbuh teman-teman.
proses ini hampir sama dengan metode tebas ekstrim ya teman-teman, tapi ini bukan tebas ekstrim teman-teman, ini bukan tebas ekstrim. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan tunas baru ya teman-teman. Langsung saja yang tunas yang lama kita buang. Nah, agar tunas yang kecil ini segera tumbuh kembali teman-teman. Nah, kira-kira seperti inilah cara saya melakukan perawatan pada bonsai kelapa yang sudah lama terbengkalai ya teman-teman. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang masih pemula dengan saya. Dan di sini saya mempunyai resep ya teman-teman, mempunyai resep untuk menyuntik atau mendoping ya teman-teman, mendoping bonsai kelapa ini agar bonsai kelapa ini segera pulih kembali teman-teman. Dan cara ini cara amannya teman-teman. Nah di sini saya sudah menyiapkan teman-teman, garam ya, garam krosok atau garam yang kasar ya teman-teman. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan satu buah air ya teman-teman, air biasa teman-teman. Nah dan caranya kita hanya siapkan air ini ya teman-teman, kita siapkan air ini dan kita larutkan garam ini ya. Sini saya tidak memakai takaran ya teman-teman, hanya secukupnya saja teman-teman. Ini hanya mendoping atau menyuntik agar bonsai kelapa kita segera subur kembali teman-teman. Kita aduk-aduk sampai larut ya teman-teman, kemudian kita siramkan seperti ini. Nah, kita siramkan saja teman-teman, kita siramkan seperti itu saja dan biarkan airnya turun ke bawah ya teman-teman. Kita juga akan menyiramkan di bagian bawahnya, kemudian kita tambahkan lagi sedikit airnya teman-teman. Nah, biar dia kekenyangannya teman-teman, tidak dehidrasi lagi. Nah baiklah teman-teman, biarkan air ini agar turun ya teman-teman, agar turun maksudnya turun sampai bawah teman-teman. Nah baiklah teman-teman, saya rasa sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya mohon saran untuk bagi senior-senior saya agar memberikan saran buat saya juga ya tentang mengenai bonsai kelapa ini. Baiklah teman-teman, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.